Halo guys, nama aku Diana Salma. Aku dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. NPM aku 22130 42088. Jadi kali ini aku bakalan memaparkan tentang resume yang aku simak pada saat PKKMB. PKKMB hari pertama. Materi pertama yaitu peran Polri dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi Yusrin. Poin-poin yang disampaikan oleh Bapak Yusriandi Yusrin, yang pertama, apa itu UU ITE? Kedua, contoh pasal yang berlaku. Ketiga, tujuan pemanfaatan teknologi informasi. Keempat, contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Dan kelima adalah tips dan trik agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. Kasus terbanyak UU ITE yang pertama, kesusilaan. Kedua, perjudian online. Ketiga, pencemaran nama baik. Keempat, pemerasan. Dan kelima, pelanggaran hak cipta. Ini dia tips and trik agar terhindar dari jeratan hukum UU ITE. Yang pertama, pengguna internet harus lebih teliti dalam menyaring konten sebelum menyebarluaskan. Kedua, lakukan pengecekan lebih teliti sebelum melakukan transaksi melalui media sosial. Ketiga, tulisan yang dibuat pengguna internet harus didukung dengan fakta dan data. Keempat, dalam menulis, jangan sekedar mengkritisi, tapi juga berikan solusi atas permasalahan yang dikritisi. Kelima, jangan ragu untuk meminta maaf bila kita salah menulis, sehingga menimbulkan opini publik yang berdampak merugikan seseorang. Dan yang keenam, langsung laporkan ke pihak berwajib jika menjadi korban kejahatan di dunia maya. Materi kedua ialah pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan yang disampaikan oleh Ibu Herawati. Poin-poin yang disampaikan oleh Ibu Herawati yaitu 1. Apa itu bullying? Kedua, di mana saja bullying dapat terjadi? Ketiga, jenis-jenis bullying. Dan keempat, tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Pengertian bullying adalah suatu tindakan baik fisik maupun non-fisik yang melukai atau membuat tidak nyaman. Kasus bullying dapat terjadi di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan perkantoran, ataupun lingkungan masyarakat. Dan materi terakhir adalah penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Kiai Haji Profesor Said Akil Siraj dengan poin-poin yaitu tujuan dari pembangunan karakter, peran dan fungsi dari kearifan lokal dalam membangun nilai-nilai keindonesiaan dalam diri sendiri, dan yang ketiga, menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Dan Pak Kiai Haji Said Akil berpesan, jika kita hendak mencari ilmu ke luar negeri, maka pulanglah dan ambillah ilmu sebanyak-banyaknya, bukan membawa budaya dari luar. Karena pokok penting menjaga kesatuan yaitu nasionalis dan religius. Dan pesan terakhir dari Pak Kiai Haji Said Akil sebelum menutup materi ialah orang yang membela Islam dengan cara yang salah lebih berbahaya dari musuh Islam sekaligus. PKKMB hari kedua. Materi pertama di hari kedua yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan pematerinya ialah Profesor Dr. Heriandi SHMS. Poin-poin yang disampaikan ialah 1. Visi Indonesia 2045. Kedua, 4 pilar pendukung visi Indonesia. Ketiga, tantangan di dalamnya. Keempat, indikator profil pelajar Pancasila. Yang kelima, tujuan Merdeka Belajar dan hak mahasiswa. Visi Indonesia 2045 adalah berdaulat,
maju, adil, dan makmur. 6 indikator profil pelajar Pancasila. Yang pertama, bernalar kritis. Kedua, kemandirian. Ketiga, kreatif. Keempat, gotong royong. Kelima, kebinekaan global. Dan yang terakhir, berakhlak mulia. Kewajiban perguruan tinggi ialah memberikan hak bagi mahasiswa untuk mengambil SKS di luar kampusnya sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Materi kedua ialah kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, SKed MKes. Poin yang disampaikan meliputi 1. Apa itu lingkungan hidup, permasalahannya, dan juga bagaimana cara pengelolaan lingkungannya. Kedua, upaya Unila dalam menciptakan kampus yang sehat. Permasalahan lingkungan hidup dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, lingkungan alam, kedua, lingkungan buatan, dan yang ketiga adalah lingkungan sosial. Sedangkan pengelolaan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian bumi dengan cara 1. 3R, 2. Mengelola sampah, 3. Menjaga kelestarian sumber daya alam, dan yang keempat, waspada pemanasan global. Adapun upaya kampus sehat Unila ialah pertama, zero tolerance areas, yang kedua, parkir terpadu, ketiga, pengelolaan sampah, keempat, pengelolaan air, dan yang terakhir, arboretum dan anggrek. Materi ketiga yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto, MSI, mengenai etika dan norma kehidupan kampus. Poin-poin yang disampaikannya ialah pertama, apa itu mahasiswa? Kedua, bagaimana mahasiswa yang ideal? Ketiga, tujuan kuliah. Keempat, tipe karakter mahasiswa. Kelima, karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal. Dan yang keenam, kekerasan seksual. Adapun 10 karakteristik mahasiswa ideal. Yang pertama, rendah hati. Kedua, rajin belajar. Ketiga, memiliki orientasi yang jelas. Keempat, bermanfaat bagi orang lain. Kelima, bisa menyesuaikan diri. Keenam, peduli lingkungan. Ketujuh, kreatif. Kedelapan, inovatif. Dan yang kesembilan, disiplin. Terakhir, memiliki cita-cita yang tinggi. 4 tipe karakter mahasiswa. Yang pertama, tipe mahasiswa studi oriented, dan yang kedua, tipe mahasiswa organization oriented, yang ketiga, tipe mahasiswa study and organization oriented, dan yang terakhir, mahasiswa yang hanya bermain-main saja. Dan yang terakhir adalah materi terkait perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi yang disampaikan oleh Profesor Suharso PhD. Dan poin-poin yang dibahas ialah ICT Staging University of Lampung, tantangan bagi Unila selama COVID-19, infrastruktur dan fasilitas yang diperuntukkan bagi mahasiswa Unila. ICT Staging University of Lampung meliputi 1. Digital connectivity, kedua, digital infrastruktur, ketiga, integrated application, keempat, technology of create value, dan yang kelima adalah technology of actualization. Berikut adalah tantangan dunia pendidikan selama COVID-19 ialah pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan. Kedua, proses pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual. Dan yang terakhir, pengembangan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar mengajar.
pertama pematerinya adalah Profesor Dr. Patuan Raja, MPD, dengan judul Pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Profesor Dr. Patuan Raja menyampaikan bahwa ada dua aspek yang menjadi perbedaan antara mahasiswa dengan anak SMA biasa. Yang pertama adalah aspek waktu. Jika mahasiswa dibebaskan, bisa datang kapan saja ke kampus, sedangkan anak SMA harus siap dengan waktu yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Dan yang kedua adalah aspek tempat. Mahasiswa dari hari ke hari, ruang jadwal kuliah berubah-ubah, sedangkan anak SMA hanya memiliki satu ruang kelas yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah mengenai plagiarisme. Plagiarisme disebut juga sebagai pencurian hak cipta orang lain, dan ini merupakan salah satu tindak pidana yang dapat merugikan orang lain. Selanjutnya materi kedua yaitu sistem perkuliahan dan bimbingan akademik yang disampaikan oleh Dr. Riswandi, MPD. Sistem kredit semester atau yang disingkat SKS memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar untuk dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan diberikan pula kesempatan untuk para mahasiswa mengambil mata kuliah sesuai dengan minat dan bakat. Bapak Dr. Riswandi berpesan agar kita sebagai mahasiswa harus kreatif, gigih, komunikatif, kooperatif, etis, dan proaktif. Selanjutnya, materi ketiga mengenai fasilitas fakultas dan kemahasiswaan yang disampaikan oleh Dr. Supriyadi, MPD. Fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa meliputi lahan parkir, bus pengantar antar fakultas, trotoar kuning untuk penyandang disabilitas, masing-masing aula di setiap gedung, dan juga terdapat ruang baca. Yang terakhir, materi keempat yang disampaikan oleh Dr. Riswanti Rini, MPD, mengenai tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. Ibu Riswanti Rini mewanti-wanti agar kita tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan sebagai mahasiswa, sebisa mungkin kita harus bisa berprestasi dan dapat menyeimbangkan kegiatan antara akademik dan non-akademik. Selain itu, Ibu Riswanti juga menyampaikan tugas-tugas pokok bagian kemahasiswaan. Sekian pemaparan resume dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. See you next time.